Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Muhammad Nur Ilham dengan NIM 24123263. Jadi di video sebelumnya kita menjelaskan tentang mengisi data secara manual ya. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan menulis data tidak manual lagi teman-teman, dengan menggunakan database, yang dimana kalian semua harus mempunyai database dulu. SAM, bisa pakai SAM, saya pakai SAM teman-teman. Ini tinggal kita admin, kita buat database ini. Nah, database ini berfungsi untuk apa sih? Untuk memindahkan data yang di sini teman-teman. Data di sini yang sebelumnya kita buat di pengumuman KT, yang biasanya ditulis di sini secara manual teman-teman. Nah, kita kali ini menggunakan database. Oke, mulai kita tunjukkan. Ini database-nya. Jadi ada ID pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, tanggal pengumuman. Itu saja isi dari tabel pengumuman teman-teman. Dan sebelum itu kalian harus membuat database yang bernama Android Amicom, yang dimana Android Amicom ini harus diletakkan di sini teman-teman. Kalian letakkan di C, SAM, terus htdoc, terus ya di sini teman-teman. Ini Android Amicom harus di dalam sini agar bisa terkonek pada saat kita localhost di sini teman-teman. Nah, oke, jadi agar bisa nyambung itu harus di dalam htdoc itu teman-teman. Kita cari aja localhost, kita cari lagi. Nih, langsung muncul teman-teman. Ini. Nah, ini kan ketika kita sudah membuat database dan kita sudah membuat aplikasi, itu belum otomatis tersambung teman-teman. Jadi harus menggunakan codingan PHP main teman-teman. PHP. Jadi kita di sini membuat pengumuman tampil yang pastinya, dan jangan lupa koneksinya teman-teman. Koneksi ke database-nya. Ini kalau di pelajaran PWL itu config teman-teman nyebutnya. Jadi itu untuk pengumuman teman-teman. Ini codingan pengumuman. Nah, ini dia menggunakan IP kita teman-teman. Jadi IP ini berdasarkan sinyal yang kalian cari. Misal kita command prompt, kalian tinggal cari IP config. Nah, di sini teman-teman IP address ini kalian copy, terus kalian pindahkan ke sini. Kita pengumuman tampil di localhost, kita ubah jadi, kita copy dulu. Kita copy. Ctrl C, langsung ke sini, Ctrl V. Ini. Nah, dia akan tetap gini teman. Yang dimana nantinya kita akan tidak menggunakan Chrome lagi teman-teman. Jadi kita kita copy ini, terus kita ke sini teman-teman, terus kita ini, kita Ctrl V, terus kita send. Nah, data dari database ini tetap akan muncul di sini teman-teman. Akan muncul di sini. Yaitu karena kita sudah membuat database pengumuman, jadi tinggal yang jadinya bakal seperti ini kira-kira. Kita login, sabar, pengumuman. Nah, kira-kira ini. Dan isi datanya itu kalian bisa insertkan di database. Insert. Nah, di sini kalian judul pengumumannya mau apa, seperti itu teman-teman, tinggal tulis di insert.
nih judul pengumuman kalian mau apa, isi pengumumannya apa, terus tanggalnya ini mengikuti lokal tanggal kita sekarang teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi, yang dimana hasilnya seperti ini teman-teman. Nih yang sudah saya isi, ini untuk pengumuman, dan pengumuman hasilnya seperti ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah di materi kedua kita sama seperti pengumuman, di materi kita buat juga, karena sebelumnya kita tulis manual juga di sini, manual juga di sini, kita ubah juga sama seperti di pengumuman teman-teman. Tapi bedanya di materi, di database-nya teman-teman, di database-nya masih sama, cuman kita membuat tabel kelas sama materi. Kelas itu untuk pengisian ID kelas, kode kelas, nama mapel, nik guru, nama guru, tahun ajaran, semester teman-teman. Dan di materi itu materi yang diajarkan oleh para dosen. Ini kan kalau kita satu-satu doang, ini nggak tahu nih siapa, bakal tahu siapa ininya, gurunya teman-teman. Jadi sama seperti di pengumuman kita pakai Sublime Text, ini kita codingan, ini sama seperti pengumuman teman-teman. Bedanya di apa sih? Bedanya di sini teman-teman, bedanya di sini doang, sisanya sama teman-teman. Nih sama ini beda, kita beda kan pengumuman, kali ini materi sama. Kita membuat tabel juga, sebentar di materi kelas tadi udah saya isi nih. Kita buat primary key di ID kelas, auto increment sini ya, mengikuti seperti yang ada di video saja isinya. Kita browse dan ini hasilnya. Kita mengisi ininya di insert teman-teman, sama di sini kita mulai kode kelas, nama mapel, nik guru itu kita tulis di sini, dan tahun ajarannya. Dan di materi itu insertnya di sini di guru. Jadi kita menginsertnya di sini teman-teman. Di sini judul materi, ini ID kelasnya berapa, si kelasnya berapa. Pasti kalian bingung kenapa di sini 1, di sini 2. Itu untuk membedakan guru yang mengajar teman-teman. Di sini kan ada 2 guru, 1 dan 2, dan itu untuk membedakan ketika kode 1 ID kelasnya ID kelasnya 1 itu Pak Arif yang ngajar, ketika ID kelasnya 2 itu Pak Budi Sudarsono yang mengajar teman-teman. Sama seperti di pengumuman, kita memakai IP juga, materi tampil yang mungkin nantinya kita nggak pakai lagi localhost seperti ini teman-teman. Localhost itu nggak pakai lagi, jadi semuanya akan di talent IP. Talent IP ini bisa di download di sini teman-teman, extension. Kalian bisa download extensionnya talent IP di situ. Sama ini hasilnya muncul teman-teman. Kalau muncul itu berhasil berarti teman-teman ya. Dan coba kita bakal lihat hasilnya materi, kita lihat hasilnya runningnya. Terus nah teman-teman, ini yang satu tadi pengenalan Android Kotlin itu Pak Arif, implicit intent dan implicit intent itu Pak Arif, dan pengenalan majas dan hiperbola itu Pak Budi Sudarsono, dan membuat kalimat serapan itu Pak Budi Sudarsono teman-teman. Jadi mungkin itu nih sesuai kode teman-teman, di materi sesuai kodenya ya, seperti itu mungkin teman-teman di video kali ini.
dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.